Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kita akan membahas topik yang sangat menarik tentang Muhammadiyah sebagai pelopor di bidang pendidikan, terutama mengenai bagaimana sih kebijakan pendidikan multikultural pada peserta didik non-muslim di sekolah Muhammadiyah yang ada di Kota Kupang. Nah, dan di sini saya ada rekan saya, Mas Raka, selaku moderator juga. Terima kasih Mbak Yanti. Hari ini kita bakal membahas hal yang gak hanya menarik, tapi juga cukup relevan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam konteks bagaimana Muhammadiyah mampu merangkul budaya dan agama multikultural di Indonesia. Nah, tanpa lama-lama lagi, mungkin kita perkenalan terlebih dahulu dengan narasumber. Mungkin dimulai dari Mas yang sebelah kanan. Ya, perkenalkan saya Abdul Ghani dengan NIM akhir 269. Perkenalkan, nama saya Chandra Satria, NIM 273. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agus Ridwan dengan NIM 265. Perkenalkan, nama saya Rahmat Salah dengan NIM 260. Perkenalkan, nama saya Jasmine Kolita Fitri dengan NIM 270. Perkenalkan, nama saya Dista Prastiani dengan NIM akhir 262. Perkenalkan, saya Abdul Natasha Putri NIM 263. Kami berdua selaku moderator, saya Serbani Jumianti dengan NIM 264. Dan saya Prima Rakasi Yuli dengan NIM 478. Mungkin nggak lama lagi kita mulai saja pertanyaan pertama. Menurut teman-teman nih, bagaimana sih pendapat teman-teman tentang kebijakan bahwasannya banyaknya peserta didik non-muslim di sekolah Muhammadiyah, terutama di Kota Kupang? Mungkin dari teman-teman sebelah kiri saya. Baik, mungkin mulai dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya sangat setuju terhadap kebijakan menerima peserta didik baru atau peserta didik di sekolah Muhammadiyah meskipun dari non-muslim. Karena di Kota Kupang itu sendiri itu menunjukkan bahwasannya Muhammadiyah itu sebagai sesuatu yang memiliki toleransi yang tinggi. Nah, selain itu, kebijakan tersebut itu mampu memperkuat adanya persatuan umat beragama dan juga saling menghargai perbedaan. Jadi kan pasti akan ada banyak yang pertemanan dan sebagainya. Nah, itu pastinya akan meningkatkan kembali rasa toleransi dari masing-masing peserta didik. Mungkin dari saya. Mungkin ada tanggapan lagi dari teman-teman yang sebelah kanan dari saya. Kalau teman-teman yang di sebelah kiri mungkin mau menanggapi. Mungkin saya ya bisa menanggapi. Nah, menurut saya di Kota Kupang ini, SMA Muhammadiyah Kota Kupang ini memiliki sisi positif, di mana mereka itu memiliki kebijakan yang dapat mencerminkan nilai toleransi yang tinggi, seperti apa yang dikatakan oleh saudari saya di kanan, dan juga sekolah Muhammadiyah Kota Kupang ini dianggap juga berhasil bahwa mengakui hak minoritas dari peserta didik non-muslim ini, di mana mereka itu tidak dianjurkan, contohnya seperti tidak dianjurkan untuk menggunakan hijab, bahwa mereka itu kan non-muslim ya, dan juga mereka juga di mana pendidikan Islam dan potensi dari mereka itu harus seimbang gitu loh, di mana mereka pendidikan pendekatan itu juga dapat menimbangkan keyakinan mereka dan juga masing-masing mereka itu agar bisa lebih dihormati dan tidak tertekan gitu. Kalau menurut saya ya. Saya menambahi. Ya, silakan. Jadi kebijakan di sekolah Muhammadiyah di Kupang ini dianggap mendukung karena antar umat beragam dan memberikan kesempatan belajar untuk non-muslim dan yang sama bagi non-muslim dan mendapatkan dan mengikuti pelajaran yang didapatkan dari sekolah di Kupang, Muhammadiyah di Kupang ini. Berarti menurut teman-teman sekalian ini, sekolah Muhammadiyah itu hadir di Kota Kupang itu memperkuat kerukunan dan memperkuat juga toleransi ya. Jadi berarti dari teman-teman sendiri yang alhamdulillahnya beragama muslim tidak ada masalah terkait hal tersebut. Jawaban teman-teman sekalian ini cukup menarik teman-teman. Jadi mungkin dilanjutkan oleh pertanyaan selanjutnya. Baik, terima kasih Mbak Yanti. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, lalu dengan adanya kebijakan tersebut, bagaimana sekolah Muhammadiyah tersebut memfasilitasi peserta didik yang beragama non-muslim? Mungkin di sini ada yang ingin menjawab, teman narasumber dari sebelah kanan ataupun kiri, dipersilakan. Mungkin yang dari kanan nih, dari tadi kan teman-teman sebelah kiri yang sudah menjawab. Teman-teman dari sebelah kanan mungkin yang memulai. Oke, Mas yang paling pojok. Kalau menurut saya, Muhammadiyah memfasilitasi itu dengan cara menerapkan kurikulum fleksibel, yaitu
menyediakan pelajaran agama sesuai dengan keyakinan siswanya masing-masing. Walaupun di situ sekolahnya namanya itu Islam, tetapi ada siswa yang non Muslim, disediakan guru agama yang sesuai keyakinannya masing-masing, serta tidak ada paksaan siswa yang harus memakai jilbab gitu. Jadi yang kayak non Muslim itu boleh kan nggak memakai jilbab, itu menurut saya. Nah, di sini saya juga ingin menanggapi terkait dengan Mas Habib tadi, dan saya sangat setuju terkait pendapatnya Mas Habib. Nah, sekolah Muhammadiyah ini juga tetap menjaga suasana belajar dengan nyaman dan toleran, dengan menanamkan nilai-nilai universal seperti kejujuran, kedisiplinan, dan kemanusiaan yang dapat diterima oleh peserta didik tanpa memandang latar belakang agamanya. Dengan ini, sekolah tidak hanya mempertahankan identitas Islamnya, tetapi juga mampu menciptakan pendidikan yang inklusif dan harmonis. Saya mau menambahkan dari Mas Agus sama Mas Habib. Tadi kan kata Mas Agus ada pendekatan inklusif. Pendekatan inklusif itu dengan cara mengajarkan nilai-nilai universal ke semua murid, tidak memandang agama, dengan cara seperti etika, moral, dan konsep yang relevan bagi semua agama. Dan yang kedua, saya menambahkan itu komunikasi dengan orang tua disamaratakan meskipun berbeda agama, tujuannya agar mempererat toleransi antar beragama. Mungkin pendapat dari teman-teman narasumber ini cukup menitik beratkan kepada toleransi dan juga memfasilitasi. Jadi mungkin di kampus Muhammadiyah sendiri atau sekolah Muhammadiyah yang ada di Kota Kupang ini sudah mampu menjawab fasilitas yang telah dipertanyakan mungkin dari non-muslim, apakah di sana itu ketersediaan guru agama ataupun mereka diwajibkan untuk menggunakan hijab. Di situ berarti sudah terjawab ya, dari sana tidak ada paksaan. Betul sekali. Dan juga selain toleransi untuk Muhammadiyah ini sendiri juga mengajarkan nilai-nilai yang secara umum itu ya, kayak mungkin dari entah itu moral atau etika. Berarti Muhammadiyah sekarang ini sudah mencakup universal ya, tidak hanya terlimitasi pada muslim saja. Betul sekali. Mungkin pertanyaan selanjutnya ya teman-teman, jawaban teman-teman juga sudah cukup menjawab. Yang ketiga itu pertanyaannya, lalu apa harapan teman-teman sekalian nih? Teman-teman sekalian kan mengaku sekarang di Universitas Muhammadiyah terkait dengan kebijakan untuk menerima peserta didik non muslim di kampus Muhammadiyah itu sendiri. Mungkin ada dari kubu kanan ataupun kubu kiri yang duluan menjawab? Kanan. Oke, dari kubu yang kanan nih, apa sih pendapat dan harapan teman-teman terkait dengan kebijakan untuk menerima peserta didik non muslim di kampus Muhammadiyah? Mengurangi polarisasi agama, itu membentuk generasi muda yang terbuka, menghargai perbedaan dan mampu berharmonis di tengah masyarakat yang beragam. Terus evaluasi kebijakan berkala, kebijakan ini terus dievaluasi tetap sesuai dengan misi Muhammadiyah dan kebutuhan peserta didik. Itu sih menurut saya. Saya mau menambahkan terkait dengan penguatan karakter dan nilai. Mungkin peserta didik Islam ini diharapkan dapat belajar dan menghormati nilai-nilai luhur yang diajarkan di kampus Muhammadiyah tanpa kehilangan identitas agama mereka. Mungkin seperti itu saja. Saya izin sedikit menambahkan. Jadi kan seperti yang kita ketahui Indonesia itu sebagai negara dengan kultur atau dengan agama yang bermacam-macam. Oleh karena itu dengan adanya penerimaan mahasiswa atau peserta didik yang non muslim di kampus atau sekolah muslim ini, sebenarnya di sisi lain memberikan banyak manfaat. Salah satunya dapat meningkatkan atau memperluas pemahaman kita dan juga meningkatkan kesatuan dari negara itu sendiri. Ada lagi mungkin teman-teman yang ingin menanggapi? Nah, saya ingin menanggapi sedikit terkait dengan harapan kita semua. Nah, harapan dengan menerima peserta didik non muslim ini itu agar kebijakan terhadap memperkuat toleransi itu harus sejalan dengan prinsip-prinsip agama Islam itu sendiri, yaitu sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Ya, mungkin pendapat dari teman-teman sekalian itu cukup menarik terkait harapan teman-teman sekalian di sini, dan saya serahkan kembali ke rekan saya. Ya, jadi saya bisa mengambil kesimpulan bahwasannya pembahasan terkait dengan sekolah Muhammadiyah yang di dalamnya ada orang-orang non muslim
itu dari Muhammadiyah sendiri tidak ada hambatan atau tidak ada pembatas atau tidak ada limitasi bahwasannya Muhammadiyah ini hadir hanya untuk umat muslim saja, tetapi Muhammadiyah itu hadir untuk universal dan juga menyelaraskan antara umat muslim dan non muslim. Dan juga Muhammadiyah ini juga memperkuat adanya kerukunan, toleransi yang ada di masyarakat sekitar. Pun dari teman-teman sekalian yang bersekolah di Muhammadiyah tidak ada masalah terkait dengan adanya mahasiswa non muslim yang ada di Muhammadiyah, karena menurut teman-teman sekalian, teman-teman bisa bersosialisasi lebih dengan meningkatkan toleransi itu sendiri. Begitu ya teman-teman ya. Betul. Pembahasannya cukup menarik teman-teman. Mungkin sekian dari saya. Kami selaku moderator pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.